Salam sehat buat kita semuanya. Kembali lagi kita pada pelajaran prakarya dalam pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian. Bidang pertanian meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sumber pangan dalam pemenuhan kebutuhan 4 sehat 5 sempurna yang menjadi sumber zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berupa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat, vitamin, dan mineral sudah dipelajari pada tingkat sebelumnya. Dalam bab ini, kita akan membahas kandungan protein hewani yang terdapat pada olahan ikan dan daging. Yang pertama adalah ikan. Ikan adalah anggota vertebrata yang hidup di air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan dapat ditemukan di berbagai ekosistem, ada di perairan tawar, payau, dan laut. Beberapa spesies ikan sudah dapat dibudidayakan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan ikan. Ikan berdasarkan tempatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Lingkungan air tawar beda dengan lingkungan air laut. Yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Berikut daftar jenis ikan yang hidup di lingkungan air tawar, seperti ikan lele, ikan mas, ikan bawal. Yang kedua adalah ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidup di air payau. Air payau adalah air tawar yang bercampur dengan air laut, contohnya seperti muara. Berikut daftar hewan atau ikan yang hidup di lingkungan air payau, seperti ikan bandeng dan ikan kakap putih. Yang ketiga adalah ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut. Salinitas atau kadar garamnya sekitar di atas 30 ppm. Kandungan gizi yang lengkap sehingga sangat baik untuk kesehatan. Berikut daftar ikan yang hidup di lingkungan air laut. Yang pertama adalah ikan tuna, yang kedua ikan kembung, jenis-jenis udang, jenis cumi-cumi, dan rumput laut yang merupakan jenis alga mikroskopik yang hidup di perairan. Yang kedua, daging. Daging ialah bagian lunak di tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekat pada bagian tulang yang menjadi bahan olahan pangan. Sebagai sumber bahan pangan, berdasarkan warna dasar, bahan pangan daging dapat dibedakan menjadi 2, yaitu daging berwarna putih dan daging berwarna merah. Daging berwarna putih biasanya lebih cenderung berasal dari unggas, contohnya seperti ayam. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4 seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Daging, baik yang berasal dari unggas maupun hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Berikut daftar jenis daging. Yang pertama adalah daging ayam. Daging ayam dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah ayam kampung. Biasanya dipelihara dengan cara dilepas bebas. Daging kenyal, tidak berlemak. Daging lebih gurih dan tidak mudah hancur saat diolah, memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dan rendah lemak. Yang kedua, ayam broiler. Biasanya dipelihara di kandang khusus. Daging lebih lunak dan banyak lemak. Daging lebih banyak isinya atau gemuk dengan tulang yang kecil. Proses pemeliharaan sangat cepat, kurang lebih 1,5 bulan panen. Yang kedua, daging sapi. Daging sapi umumnya berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan bagian paha belakang. Bagian kepala, leher, tungkai, dan ekor termasuk bagian moncong dan lidah juga diambil dagingnya, tetapi tidak sebanyak pada bagian paha. Bagian jeroan atau isi perut tidak dianggap sebagai daging. Selain direbus, digoreng, atau dibakar, daging sapi dapat diolah menjadi aneka ragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. Yang ketiga adalah daging kerbau. Daging kerbau memiliki ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. Daging kerbau dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara, tempat asal hewan ini. Pengolahan daging kerbau biasanya sama dengan pengolahan daging sapi. Yang keempat adalah daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Serat dagingnya lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging, baik yang kambing, dapat dibuat seperti sate, sop, maupun gulai. Yang ketiga, telur. Telur adalah bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan unggas dan ikan. Telur unggas yang biasanya dikonsumsi berupa telur ayam, puyuh, itik, dan angsa. Sementara telur ikan yang biasa dikonsumsi seperti belia dan kaviar.
Olahan telur dapat dibuat digoreng, dikukus, telur mata sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin, dan lain-lain. Yang keempat, susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina. Susu sebenarnya merupakan bahan makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Hewan penghasil susu yang biasa dikonsumsi berupa sapi, kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Macam-macam produk susu. Susu murni, susu kurang lemak, susu rendah lemak, susu bebas lemak, dan susu skim. Adapun olahan susu antara lain seperti yogurt, keju, mentega, susu bubuk, es krim, dan lain-lain. Metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan, mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Metode memasak bahan pangan, ikan dan daging biasanya dilakukan dengan metode merebus, mengukus, menggoreng, membakar, dan memanggang. Yang pertama adalah merebus. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam bentuk cairan seperti kaldu, air, santan, dan susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dengan cairan yang berfungsi untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Yang kedua adalah mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletak pada suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Yang selanjutnya, menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasak bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng yang banyak maupun yang sedikit. Nah, menggoreng contohnya seperti olahan yang dapat dilakukan dengan menggoreng seperti telur mata sapi, menumis, bumbu, dan rempah. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api. Biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut dengan grill. Selanjutnya, memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapat panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan juga oven.